Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Kakak harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lewat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita tundukkan kepala, lipat tangan. Bapak yang baik, Bapak dalam surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bahkan di saat kondisi pandemi pada saat ini, kami tetap boleh mengikuti pelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Dan biarlah lewat pelajaran kami, ibadah kami ini boleh meninggikan Engkau Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau terus beribadah Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita terus mengangkat pujian, mari kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Kita berkumpul
yang tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia menemani kita walaupun kita susah, walaupun kita sendirian. Mari kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala kesetiaan-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memasuki pelajaran kami. Kiranya Tuhan Kau berkati selama pelajaran kami, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam hati kami untuk memampukan kami mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya pada hari ini Tuhan kami tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, pada saat ini kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuji Tuhan oleh karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kakak harap adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan pasti dalam keadaan sehat, pasti dalam keadaan baik. Nah, pada saat ini kita akan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada saat ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, kakak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman atau adik-adik di rumah pasti belum tahu siapa nama saya. Oke, langsung saja. Nama saya Aryanus Tafunae. Saya berasal dari Nia Selatan dan saya tinggal pada saat ini di STT Baptis Bandung. Saya di sini untuk
mengajarkan adik-adik atau menjadi pendidikan agama Kristen. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ayo, siapa yang sudah belajar pasti tahu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan memelukkanku. Tetapi sekarang kita belajar yaitu aku menerima keselamatan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan Alkitab. Mari kita sama-sama membaca. Terletak dalam Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 4. Berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayatnya keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari kita sama-sama membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Bunyinya berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, dalam cerita ini adik-adik semua, jadi di dalam Kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini mengenai keselamatan. Nah, kita semua tentu merasakan kasih anugerah atau keselamatan dari Tuhan, baik adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang ada di rumah tentu bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, baik adik-adik yang ada di rumah. Nah, mari kita sama-sama baca buku kita dari bagian A. Penting menerima anugerah Tuhan, keselamatan dari Allah. Nah, menerima anugerah keselamatan dari Allah merupakan satunya jalan untuk membebaskan manusia dari dosa. Jadi, Tuhan membebaskan manusia dari dosa dengan mengakibatkan penderitaan dan mengalami kematian. Wah, luar biasa Tuhan ya. Dia menderita dengan hanya untuk menyelamatkan nyawa kita, hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita hidup pada saat ini boleh karena apa? Kasih anugerah Tuhan atau keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik di rumah, ketika Tuhan membebaskan kita dari dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Nah, yang kita lakukan adalah tentu kita senang, kita bersuka cita. Dan jadi bagi adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini jangan mengulangi hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan atau perbuatan-perbuatan lainnya. Marilah kita berbuat baik terhadap sesama kita. Marilah kita ikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Marilah kita setia dan taat, tidak berbalik dengan dosa. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap
hidup kita sampai selama-lamanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus memuji Tuhan dan bersorak-sorai dan tetap memuliakan Allah. Marilah kita mengucap syukur dan marilah kita terus-menerus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng di dalam kehidupan kita, adik-adik semua. Kita tidak perlu khawatir, takut dan gemetar terhadap sesuatu yang kita alami. Tetapi kita harus tetap percaya dan bertekun dalam doa. Nah, adik-adik semua, ketika kita sudah menerima anugerah atau keselamatan, kita sebagai anak Tuhan tentu kita mengetahui dan menyadari bahwa dosa mengakibatkan penderitaan dan kematian. Ini adalah suatu kepedulian Tuhan. Betapa besar kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita, betapa besar kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan rela menderita dan mengorbankan darahnya hanya untuk kita. Nah, demikian juga kita anak-anaknya yang telah percaya kepada Tuhan, kita juga harus memberikan atau mempersembahkan sebuah kurban bakaran kepada Tuhan dengan baik. Kita mempersembahkannya dengan sungguh-sungguh, dengan sesuai hati dan jiwa raga kita. Kita harus memohon ampun kepadanya. Jangan hanya sekedar mempersembahkan kurban tetapi tidak mau bertobat. Tetapi yang Tuhan inginkan di sini bahwa mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan mau bertobat. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, selain mempersembahkan kurban untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, manusia juga atau adik-adik juga di rumah mencoba menghidupi Taurat Tuhan atau melayani. Nah, kedua, ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita tentang anugerah atau keselamatan dari Allah, tentu membawa ke arah perubahan hidup. Nah, perubahan itu apa? Tentu ketika kita diselamatkan, pasti ada perubahan yang harus kita lakukan, yaitu satu, perubahan hidup adalah suatu keharusan. Kedua, perubahan hidup menuntut suatu tekan untuk meninggalkan yang lama. Jadi perbuatan-perbuatan atau perilaku dan kesalahan-kesalahan yang tidak baik di hadapan Tuhan, tentu kita harus meninggalkannya. Kita harus tetap fokus, kita harus berbuat baik. Jadi manusia harus menyadari bahwa dirinya bukan lagi milik sendiri. Artinya bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan yang seutuhnya. Jadi kita sebagai manusia hidup kita bersama dengan Tuhan, otomatis kita menyatakan pertobatan. Artinya jangan kita mencuri, mengejek atau membuli dan menjauhi teman, tetapi kita harus sungguh-sungguh dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini teman-teman, yang menjadi aplikasinya yaitu kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan atau keselamatan Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan menyelamatkan dan memberikan kita anugerah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus senang, kita harus bersyukur dan bersuka cita. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku adalah terang dan keselamatan. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi, tetapi hanya satu, yaitu percaya, dan kedua harus berdoa. Itu saja teman-teman, adik-adik yang ada di rumah.
Sekian dan terima kasih pembelajaran kita. Dan sebelum kakak akan mengakhiri kelas kita, saya harap adik-adik tetap semangat, tetap bersyukur, tetap semangat belajar. Nah, pada saat ini mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri kelas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami kenali dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana ajaran-Mu pada saat ini kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh belajar dengan berjalan dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan, itu semua karena oleh kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, pada saat ini Tuhan, kiranya terus Engkau memperlengkapi kami, Engkau terus memberikan kami semangat dan kemampuan untuk jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami, kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.